sampai salah satu gelas terlempar sendiri dengan keras sehingga dia udah benar-benar nggak bisa melaju. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Shira Antoinette dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menyeramkan. Ini adalah tentang video-video paling menakutkan yang ditemukan di internet. Untuk lebih jelasnya videonya kayak apa aja, kita langsung masuk ke video yang pertama. Jadi video yang pertama ini diunggah pada Oktober 2016 yang berjudul Suara Aneh Apokaliptik di Langit Slovakia. Jadi banyak yang beranggapan bahwa suara itu adalah suara-suara dari makhluk mitos yaitu naga. Coba kalian dengerin dulu suaranya kayak gini. Jadi pada awalnya suara di dalam video tersebut tuh kayak tenang terus jauh, namun seiring waktu suara tersebut makin kayak ketara gitu loh dan jelas banget, dan banyak yang percaya kalau itu suara kayak auman naga gitu loh. Kayak misalkan kita nonton film-film naga-naga mengaum kayak gitu, tapi bisa juga banyak yang kayak percaya kalau itu adalah suara dari sangkakala, dimana suaranya tuh kayak suara trompet dari surga gitu. Nah tapi banyak lagi teori-teori konspirasi yang percaya dari sudut-sudut pandang lain. Yang kedua, dia itu percaya kalau misalkan ini itu adalah karya dari HAARP, dimana merupakan penelitian aurora aktif yang memiliki frekuensi yang tinggi, dimana program ini dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menguji suara ionosfer dan komunikasi radio. Jadi lebih ke penelitian gitu. Tapi teori lain bilang kalau misalkan suara kebisingan ini adalah chemtrail yang terkenal. Banyak yang percaya juga itu suara dari pesawat yang meninggalkan jejak bahan kimia yang berbahaya untuk penduduk, dan hal itu dapat dilakukan dengan efek audio. Kalau menurut kalian dari semua teori konspirasi tadi, mana yang paling benar, mana yang paling masuk akal, kalian komen di bawah ini. Oke, ini masih kayak pemanasan aja, tambah lama tambah aneh. Selanjutnya ini adalah video yang bikin aku merinding. Ini video YouTube kayaknya ya, berjudul Home of Serial Killer, dimana dia itu kayak lagi mendaki gunung. Jadi ini kayak pendaki gunung lah, dia lagi ngevlog gitu. Tiba-tiba dia itu masuk ke dalam hutan. Nah, tiba-tiba orang yang mendaki gunung ini bernama James Ranking. Nah, terus dia itu lagi mendaki gunung, tiba-tiba dia kayak tersesat atau gimana, dia itu menemukan sebuah hutan ini. Terus dia memasuki hutan tersebut yang aneh dan menakutkan banget. Lokasinya ini dekat dari Taman New York dan dia tiba-tiba menemukan hal ini. Jadi di situ benar-benar ada 25 poster orang yang hilang dan ditempel di pohon-pohon, dan itu benar-benar hutan yang bukan kayak taman-taman yang memang taman wisata, bukan ya, hutan yang benar-benar terbengkalai yang memang nggak ada orang di situ. Ditemukan kayak poster orang-orang hilang yang serem banget dong. Serta ditemukan juga alas tidur tua dan lusuh, ada tenda besar dan kandang yang besar tapi kayak udah roboh. Seolah-olah seperti ada yang tinggal di situ ataupun mereka melakukan kayak upacara apa di dalam situ, nggak tahu gitu loh. Dan James akhirnya tiba-tiba dia mendengar kok kayak ada suara-suara sesuatu yang akan mendekati dia. Dia mulai takut dan akhirnya dia pergi. Saat itu dia langsung memposting video tersebut sebagai pertanda misalkan dia kenapa-napa dalam perjalanan pulang, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia jadi ya udah nih, buktinya kalian lihat terakhir aku ada di dalam sini, kalau aku nggak ngepost lagi berarti aku dalam bahaya gitu. Dan tidak diketahui pasti sebenarnya sampai sekarang apa maksud dari poster-poster tersebut yang ditempel di tengah hutan. Apakah benar-benar untuk membantu orang hilang? Tapi kenapa membantu orang hilangnya di tengah hutan? Apa mungkin mereka hilangnya semuanya di hutan? Atau memang untuk semacam ritual aneh-aneh? Dan akhirnya James ini mengadukan semua ini ke penegak hukum, kemudian dihubungi dan mulai deh pihak-pihak penegak hukum itu melakukan investigasi dengan orang-orang yang tinggal di dalam hutan itu. Dan bahkan ditemukan pemiliknya, dan pemiliknya mengatakan bahwa itu hanya dekorasi untuk Halloween aja. Siapa juga yang melaksanakan Halloween di sana ya? Itu benar-benar serem banget. Namun petugas tidak sampai situ aja. Mereka tidak berhenti melakukan investigasi, hanya sampai keterangan yang dia bilang Halloween tersebut. Dan akhirnya mereka terus kayak melakukan investigasi. Mereka udah tinggal berapa lama? Dengan maksud apa mereka memasang poster tersebut? Tapi tiba-tiba kasusnya juga ditutup begitu aja. Dan James juga memperingatkan orang-orang yang telah menonton video dia, jangan penasaran, jangan memasuki wilayah tersebut karena benar-benar nggak tahu apa yang tinggal di sana dan apa yang sebenarnya dilakukan mereka. Kalau menurut kalian apa yang sebenarnya dilakukan itu benar-benar serem banget sih guys. Oke, kita langsung masuk aja ke video selanjutnya.
Video selanjutnya datang dari seorang YouTuber gamers, nah di mana dia itu bernama Rapsi. Dia itu sedang live streaming seperti live biasa gitu, tapi sambil main game. Tapi tiba-tiba dia itu mendapat gangguan tak kasat mata seperti ini. But yeah, that was the tragic story of my my bringing down of my dearest Lydia. Oh my. Saat itu dia sendirian di apartemen, temannya yang udah larut malam, jadi bukan apartemen dia, dan bermain game di depan penonton live-nya. Tapi hal-hal aneh mulai mengganggu nih. Pertama-tama tiba-tiba sebuah pintu tepat di belakang dia tuh terbanting dengan sendirinya, dan Rapsi itu spontan kaget banget. Dan karena penasaran, akhirnya Rapsi itu mendatangi tempat tersebut dan dicek itu nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang, dan temennya itu belum kembali. Dan terus dia mulai kembali lagi di posisi dia lagi live streaming. Jadi live streamingnya tuh tetap berjalan gitu dari tadi. Nah terus tiba-tiba pintunya kembali kebanting lagi, dan nggak cuma itu aja, gangguan sebuah kotak di atas meja tiba-tiba gerak sendiri dan jatuh dari meja. Ketukan dan pukulan keras dari pintu juga terus berlanjut sampai salah satu gelas terlempar sendiri dengan keras, sehingga dia udah benar-benar nggak bisa melanjutkan live-nya lagi. Dia langsung pergi dari situ karena ketakutan banget. Kalau aku dari kayak bantingan pintu pertama mungkin aku udah kabur ya, nggak tunggu beberapa banyak bantingan-bantingan yang akan terjadi. Entah ini hantunya itu marah sama dia atau jangan-jangan hantunya itu mengajak dia bermain juga. Oke, di sini adalah kisah yang cukup serem juga. Ini adalah video rekaman CCTV dari rumah sepasang suami istri saat lagi musim panas tahun 2016. Saat itu mereka lagi keluar makan malam, terus balik-balik mereka sempat nyuci dulu, sempat nonton TV, dan akhirnya ketiduran tuh di situ. Kayaknya ketiduran sekitar ruang tamu gitu. Saat keesokan harinya, istrinya bingung kok dompet dia hilang. Nah si suami bilang mungkin ketinggalan di restoran kemarin, tapi si istri tuh yakin banget kalau dia itu bawa pulang dompetnya. Akhirnya istrinya ngecek di CCTV untuk melihat kemana sih dompet dia tuh bawa pulang atau enggak. Tapi tiba-tiba yang dia lihat malahan ada seorang penyusup yang datang ke rumah mereka dan mengawasi mereka saat tidur, dan dia itu ada di lantai 2. Dia berdiri di tempat pertama selama 5 menit dan hanya menatap pasangan itu. Dia kemudian pergi, dia kembali lagi 10-15 menit kemudian, dan lagi-lagi hanya berdiri di sana dan ngeliatin mereka tidur. Dan setelah dia menatap sekitar 20 menit, dia mengambil dompet dari wanita itu dan bergegas pergi. Jadi memang dompet itu hilang karena diambil dia. Tapi yang aku nggak ngerti, aku bingung banget kenapa dia tuh ngeliatin orang tidur. Itu kan aneh, bener-bener aneh banget kan. Dan mereka juga mengklaim bahwa untuk memanjat balkon lantai 2-nya itu butuh 6 tangga, dan di malam itu anjingnya nggak terbangun sama sekali. Jadi jangan-jangan apakah orang itu memang sudah tinggal di rumahnya dia atau gimana menurut kalian? Kalian komen di bawah. Oke, video selanjutnya makin lama makin serem. Kalian siap-siap ya. Ini video selanjutnya ini dari seorang wanita yang lagi berbaring di tempat tidur, lagi makan kue dan merekam videonya sendiri. Kayak aku juga suka gitu. Lagi makan, ngerekam, lagi tiduran, ngerekam, gitu-gitulah. Nah, saat dia lagi ngobrol-ngobrol aja sama ponselnya, tiba-tiba tuh ponselnya terjatuh dan dia kayak menangis dengan lembut, kesakitan gitu. Dan ponselnya tuh masih tergeletak dan masih merekam dia di tempat tidur. Tapi tiba-tiba tangan dia langsung tegang gini. Kayak ada yang mengendalikan dia tapi benar-benar nggak tahu siapa, dan dia tuh kayak masih sadar juga, jadi dia masih ada kontrol atas diri dia walaupun sepertinya dia kesurupan. Nah setelah itu tiba-tiba pintu dia itu benar-benar kebanting dengan keras dan membuat dia masih sadar. Dia lari dengan kencang keluar sambil berteriak dan nangis, tapi jeritannya masih terdengar dan masih terekam di HP-nya. Terlihat seperti kayak dia berubah lagi jadi orang atau sosok itu, kayak teriakannya tuh aneh lagi, terus dia nangis lagi seperti itu. Video selanjutnya dari Indonesia, di mana ini ada seorang wanita muda yang kayaknya dirasuki oleh roh yang tidak dikenal. Dan di sini kayaknya ada seorang ustadz yang mencoba untuk mengusir setan yang ada di dalam tubuhnya. Dan juga tetapi seremnya saat si ustadz itu bertanya, "Kamu tuh siapa? Kamu siapa?" Dan tanggapan gadis itu cuma ngomong kalau dia itu bernama Izul. "Kamu siapa? Kamu siapa? Ya, kamu siapa?" Izul. Hah? Izul. Izul. Dan itu benar-benar serem banget. Di situ juga Ustadz mencoba untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran dan berusaha untuk mengusir roh tersebut. Namun yang dia ngomong, dia ingin melindungi wanita itu. "Saya ingin menjadi temannya karena dia baik." Cukuplah Allah menjadi wakil kami. Cukuplah Allah menjadi pelindung kami. Jangan keluarkan biar aku sini dalam ini, Bang. Kalau kamu tidak mau keluar, tidak perlu. Manusia ini tidak perlu jangan kamu. Dia cukup
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Pegang lagi pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu keluar, kamu zalim. Dan kayak ustadznya bilang kamu harus keluar gitu dong. Tapi dia benar-benar bilang kalau dia nggak mau keluar dan dia teriak-teriak kayak marah gitu. Seolah-olah dia itu ingin melindungi wanita tersebut, tapi kan jadi creepy nggak sih guys? Oke, next kita ke video selanjutnya. Video selanjut ini menunjukkan seorang laki-laki yang sedang menunggu taksi dan kejadian menyeramkan tertangkap di CCTV seperti ada seseorang di belakang pria tersebut yang ngintilin dia dan kayaknya itu hantu perempuan dengan rambut panjang dan rok selutut gitu. Coba kalian lihat. The apparition disappears in thin air, while many are thrown off by her shocking similar appearance to The Grudge and other similar Japanese horror entities. The footage is still distressing and eerie. The way the man seems so unaware of her presence will make you be afraid to look behind you. Bener-bener serem banget kan guys, itu bener-bener kelihatan banget diintilin. Aku nggak tahu itu editan atau enggak, tapi sepertinya banyak orang yang percaya kalau ini bukan editan. Oke, next kita ke video selanjutnya lagi. Ini ada hantu di loteng, dimana pengunggah video ini mengklaim bahwa dia menangkap hantu di kameranya beberapa minggu sebelum pembuatan film ini. Dan sejak itu dia telah melakukan pemburuan hantu di rumahnya. Wah, kayaknya rumahnya seru nih, kayaknya mendingan aku coba-coba Ghostbuster gitu. Dan video ini dimulai saat pemilik rumah mulai merekam anjingnya di bawah tempat tidur. Tak lama kemudian terdengar ada suara ketukan keras dan berulang kali, dan dia itu mencoba untuk mencari asal suara itu tuh ada di mana sih, dan ternyata itu ada di loteng atas rumahnya dia. Dan dia beraniin diri untuk pergi ke loteng dan dia memasang kamera itu dari kejauhan untuk menyelidiki tempat tersebut. Nah, saat dia itu lagi memeriksa barang-barang di loteng, tiba-tiba suatu kotak tuh terjatuh sendiri dan benar-benar yang nggak ada yang pegang karena nggak ada orang-orang gitu di situ. Dan tanpa pikir panjang dia benar-benar langsung lari ke bawah, namun kameranya ditinggal sana dalam posisi kamera itu masih merekam. Nah, tiba-tiba barang-barang itu terjatuh lagi, dan saat lampu menyala entah kekuatan apa, kameranya itu kayak kegeser gitu, seolah-olah ada yang mindahin kamera itu. Dan yang bikin aku merinding, ternyata yang punya kamera itu nggak berani lagi ke atas, dia berani ngambil kameranya itu setelah beberapa minggu kemudian. Berarti kemungkinan besar yang geser-geser kamera itu adalah sosok hantunya. Gila, itu benar-benar serem banget kan guys, gila gak sih? Kejadian itu benar-benar berarti kayak nyata banget gak sih? Soalnya kelihatan banget kayak geser-geser kameranya bukan kayak orang gitu loh, kayak sosok apa, soalnya aneh gitu, kayak gak seimbang gitu geser-gesernya. Oke, kita next ke video selanjutnya. Ini benar-benar serem banget nih. Kejadian berikut ini terjadi di Jamaika. Ini terjadi oleh seorang anak laki-laki, dan ini diambil dari CVM News, yang mereka itu memang kayak membuat dokumenter atau mewawancarain anak ini. Anak ini berusia 11 tahun dan ia memang sudah dikenal di daerahnya itu. Dia itu telah diserang terus-terusan dari poltergeist. Jadi poltergeist ini adalah arwah. Nah, anak ini percaya bahwa arwah ini adalah temannya yang sudah meninggal yang ingin masih main sama dia. Tetapi ibu dari anak ini mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang jahat dan itu bukan temannya lagi karena semua itu udah beda dunia. Nah, lagi wawancara mengenai anak itu, tiba-tiba anak itu benar-benar terlempar dan rada-rada terangkat gitu loh. Ini benar-benar nggak kelihatan settingan, nggak kelihatan itu kayak ada yang narik, nggak. Tocha, calme-moi, ma tocha pun. Karena bener-bener kayak real aja gitu, bener-bener kelemparnya kayak gitu. Untung ibunya juga berhasil untuk menangkapnya, dan itu nggak terjadi sekali aja, terjadi 2 kali juga, dimana anaknya itu juga terlempar ke dinding. Untungnya ibunya bener-bener langsung nangkap dia. Kayaknya ibunya di sini sudah terbiasa atas kejadian-kejadian yang terjadi ini. Bener-bener serem banget ya guys. Kita tidak terasa ini adalah video yang terakhir yang menurut orang-orang tuh paling menyeramkan di internet dan paling asli. Ini diambil dari Daniel Hobbit. Dia itu adalah juru kamera independen yang sering menggunakan kamera tunggal, kamera satu-satunya doang untuk berburu hantu. Dan ketika ini si Daniel lagi datang ke rumah sakit berhantu dan rumah Moor Park yang berhantu. Dan saat berada di Moor Park ini, Daniel merekam bagian di dalam kamar tidur dan dia tiba-tiba menemukan sosok gelap yang kayak
Tahu nggak sih yang kayak cuman uap-uap doang, tapi itu hitam banget yang tertangkap kamera sebelum tiba-tiba akhirnya menghilang. Itu masih biasa aja guys, sampai tiba-tiba saat Daniel itu ke rumah sakit berhantu, dia mengunci kamera di dalam sebuah gudang supaya mengetahui nih pergerakan di gudang tuh ada apa aja itu. Serem banget nggak sih? Aku jadi kameranya minta tolong deh kayaknya. Rekaman 1 jam itu pertama bener-bener kosong aja, nggak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba ada sosok putih dan berkilau dan itu muncul di layar tiba-tiba dan berubah menjadi sebuah wajah. Suddenly a white and shimmer figure appeared on screen, which suddenly morphed into a face and then into darkness again. The time period in which this evidence was caught was not a time that independent editing programs were readily available. More importantly, several professionals from varying fields have deemed the footage authentic, convincing and unaltered, which is what has made for these chilling images to be considered the best of their time. Dan beberapa ahli profesional dan berbagai bidang fotografi seperti itu mengaku video tersebut asli, tidak diedit, tidak diubah sama sekali. Inilah sebabnya video ini terkenal menjadi salah satu video paling seram di internet. So guys, gimana menurut kalian, yang mana yang paling serem dan mana yang paling real menurut kalian? Kalian komen di bawah ini. Sebelumnya, kalian juga boleh DM Instagram aku ke @sherylantoina supaya kalian bisa kasih tahu aku next aku pingin bahas apa sih, supaya kalian nonton video aku terus. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku ya. So sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih udah nonton video ini, sampai jumpa.